Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh pihak KLHK dan Universitas Palangkaraya yang sudah mempercayai kepada kami. Kami akan membawakan materi tentang pengembangan itik dan ayam kampung serta sapi potong pada lahan gambut. Ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu biodata saya secara singkat. Baik. Nah, ini nama saya Roberto Immanuel. Saya sekarang dipercaya sebagai ketua jurusan budidaya pertanian, di mana budidaya pertanian ini membawahi 3 program studi, yaitu peternakan, ya, agroteknologi, dan teknologi industri pertanian. Saya kurang lebih 32 tahun menggeluti bidang peternakan ini, tapi kita saling belajar, saling mengisi. Mungkin saya banyak kekurangan saya dalam menjelaskan hal-hal ini. Baik, yang pertama kita lihat dalam pengembangan peternakan di Indonesia, tentunya ada beberapa komponen yang saling berkaitan, saling keterikatan satu sama lain. Tidak bisa kita memisahkan satu sama lain, yaitu yang pertama adalah peran pemerintah itu besar sekali. Untuk kemajuan satu peternakan di satu wilayah, peran pemerintah besar. Nah, dalam hal ini, hari ini kita berbahagia karena pemerintah melalui KLHK sudah memberikan peran yang baik kepada masyarakat kita. Ya, dalam hal ini nanti akan membina petani peternak kita yang ada di daerah Kalteng. Ya, kami sebagai orang Kalteng berterima kasih. Tapi itu tidak lepas juga dari SDM. Kalau ada dana yang dari pemerintah, SDM-nya kurang mumpuni, maka itu menjadi satu hambatan. Oleh sebab itu, melalui acara ini saya pikir kita saling mengisi bagaimana melakukan hal-hal tersebut. Karena kenapa kami ambil di lahan gambut? Karena memang Kalimantan Tengah sebagian besar lahannya lahan gambut. Ya, juga apalagi kalau sudah siap SDM-nya, ada ternaknya. Ya, nah, Kalimantan Tengah ini luas, ya. Jadi untuk lahan tidak masalah. Untuk hijauan lumayan banyak, tapi bibit ternak yang kurang. Nah, itu oleh sebab itu perlu ada pengembangan peternakannya. Nah, bagaimana kelembagaannya? Nanti kan yang peserta sini adalah banyak dari desa, ya. Nah, kelembagaan tentangnya mengelola peternakan di sana, adakah sudah kooperasinya? Adakah tentang kelompok-kelompok ternaknya? Biasanya setiap desa punya kelompok-kelompok ternakan. Nah, bagaimana dengan sumber daya pakan yang ada di daerah itu? Apakah kalau kita mesti mengimpor pakan akan mahal? Tentunya kita akan mengupayakan bagaimana menggunakan sumber daya pakan lokal yang setara nilainya dengan protein yang dibutuhkan oleh ternak dalam pengembangannya. Akan tetapi perlu ditambah beberapa hal untuk memperbaiki, yaitu melalui konsentrasi. Nah, kalau di Kalteng banyak, Bu, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk di daerah kita ada yang namanya kumpai. Nanti saya kasih lihat kumpai minyak, yaitu di daerah Rawa Gambut, itu merupakan sumber pakan. Ya, kebetulan saya beberapa waktu lalu membina beberapa petani peternak di daerah Taruna untuk pengembangan sapi potong pada lahan gambut, dan mengembangkan juga sekarang itik dan ayam pada lahan gambut di lahan milik PIT Teknopark di Universitas Palangkaraya. Nah, sumber pakan ada, tentunya ada teknologi dan daya dukung, harus itu. Karena tanpa adanya daya dukung yang baik dan teknologi, maka terjadi kita sistemnya tradisional terus. Ya, kita menggunakan teknologi dalam pencampuran pakan untuk pertambahan bobot badan per hari. Karena satu contoh, sapi Bali di Indonesia itu rata-rata pertambahan bobot badan per harinya itu jarang yang sampai 0,5. Biasanya 0,3, 0,2, 0,4 kg per harinya. Nah, untuk itu diperlukan sesuatu teknologi dan terapan-terapan yang diperlukan untuk meningkatkan pertambahan bobot badan, yaitu melalui sistem pemeliharaan yang intensif maupun semi intensif, akan tetapi juga harus dilakukan dengan pemberian pakan yang memadai. Nah, jadi sistem yang menggerakkan itu apa? Jadi kalau di desa ya mulai kadesnya harus, ya,
aktif mendukung, camatnya itu mulai dari bupati, camat, ya, ikut, lurahnya harus mendukung semua. Lalu kalau sudah banyak, produksinya kemana ini barang mau dijual? Apakah dimakan sendirian? Tentunya tidak. Karena dari hasil peternakan ini diharapkan petani peternak lebih untung dapat dari hasil penjualan-penjualan ini. Ya, nah ini satu siklus ini yang mendukung sepenuhnya pengembangan peternakan di satu daerah. Pertanyaannya, sudahkah ini ada di daerah Bapak Ibu peserta pelatihan ini, atau ada bagian yang timpang, ada bagian yang bolong dari sistem ini? Nah, itu yang harus kita perbaiki bersama. Karena tanpa itu maka tujuan untuk pengembangan peternakan di satu daerah itu lambat. Bisa saja, tapi akan lambat, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah peran pemerintah terhadap peternakan itu, dan peternak itu yang pertama apa? Melindungi, ya, melindungi dalam artian semua peternak dan produknya itu pemerintah mengatur regulasi sistem peternakan rakyat, ya, industrinya bagaimana. Tapi kalau di desa saya pikir belum ada industri, ya, di kota-kota, di daerah-daerah yang lebih maju, industri peternakan lebih maju, seperti sistem kandang ayamnya sudah close house. Kita di daerah mungkin belum close house. Lalu memberikan arah, kemana sih arahnya yang di peternakan Indonesia itu untuk rakyat? Apakah daerah ini sudah cukup mumpuni untuk membangun satu industri peternakan, atau masih bersifat tradisional, ya? Nah, tapi juga tidak lepas dari usaha perbibitan dan ini foto adalah pengembangan sapi potong pada lahan gambut di Tanjung Taruna, Kabupaten Pulau Pisau. Kebetulan saya waktu itu adalah pembina di sana. Ini mengumpulkan beberapa kelompok-kelompok peternak. Kami memelihara sapi. Ini di bantuan dari BRG waktu itu. Kebetulan waktu itu yang kontak pertama kali ngajak saya Pak Wamen sekarang, Pak Dr. Alu Dohong. Beliau yang hubungi saya, tolong kita buat satu perencanaan kerjasamalah UPR sama IPB waktu itu. Jadi ini monef secara berkala, ada dari pihak asing juga yang ikut melakukan monef juga di sana, melihat, ya. Jadi saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan sapi potong pada lahan gambut. Apa pakannya di sini? Karena di daerah Taruna ini kaya akan kumpai minyak. Itu hijauan pakan yang melimpah, begitu banyak tidak usah ditanam. Tetapi memang kita akui proteinnya tidak lebih tinggi daripada rumput gajah. Tapi jangan khawatir, karena kita ada sistem pemberian pakan tambahan, yaitu konsentrat yang akan menutupi itu. Sapi itu karena ini daerahnya banjir, pada musim kemarau maka kami lepas. Nanti pada musim banjir dia akan dimasukkan ke dalam kandang ini. Jadi pada musim banjir, peternak itu pakai perahu ngambilnya. Kumpai ini disabit, dimasukkan ke perahu gitu, ya. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana pemeliharaan ayam dan sapi pada lahan gambut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kumpai minyak, ya. Ini sapi-sapinya yang sekarang masih berkembang dengan baik, karena di setiap kelompok ternak akan diwakili untuk memelihara yang di sini. Jadi pada saat pengemukan, kami adakan pengemukan juga pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, itu sapinya yang sudah digemukkan dilepas untuk modal kembali para petani dan peternak di sana. Ini proses pemeliharaan ayam ras di kampus kami di UPR, ya. Sudah panen, dan sudah panen waktu itu live langsung oleh Pak Dirjen Dikti, ya, waktu itu. Jadi dengan demikian pengembangannya di lahan itu cukup menjanjikan. Tetapi kita harus akui ada beberapa masalah pada lahan gambut, yaitu pH-nya yang asam. Nah, tapi kami sudah buktikan kalau ternak itu dipelihara dari kecil, adaptasinya sudah bagus. Memang pada awalnya, waduh, repot, sapi yang mencret karena makan kumpai ini kandungan airnya tinggi sekali. Caranya adalah untuk menguranginya, diambil pagi, sore diberikan, diambil sore, besok pagi diberikan, agar sempat ada
penitisan atau pengeringan jumlah airnya akan berkurang, begitu kadar airnya. Bagaimana dengan lokasi kandang pada lahan gambut? Pada umumnya karena kita itu berawa lahannya, jadi lokasi kandang itu harus aman dari gangguan-gangguan yang membuat ternak itu jadi stres, ya. Lokasinya harus aman dari gangguan hewan-hewan liar. Ya, jangan-jangan kita mau piara ayam ada mustang banyak di situ. Kebisingan manusia dan pekerjaannya, jangan dekat bengkel motor, pabrik, dan sebagainya. Karena ternak itu adalah makhluk hidup yang bisa stres sama seperti kita, ya. Hanya saja kalau itik stres, dia tidak mau bertelur. Ayam juga demikian, ke sapi, ya. Jadi dan perlu kita ingat bahwa mereka itu tidak pernah puasa. Kalender boleh saja merah, tapi mereka tidak pernah puasa makan, sama dengan kita. Jadi harus pemeliharaannya secara baik dan kontinuitas. Nah, buat dari bahan yang bagaimana kandangnya? Dari bahan yang murah dan didapatkan. Modelnya disesuaikan dengan daerah tropis, ya. Jangan kita buat model seperti daerah 4 musim, ya. Tertutup modelnya. Kita sirkulasi udara harus bagus pada daerah tropis. Bisa pakai seng tapi pakai asbes, atau pakai seng tapi ketinggian kandangnya harus diukur, ya, agar tidak seperti mandi sauna, ya. Ternak luas kandangnya juga disesuaikan dengan jumlah itiknya, jumlah ayam kampungnya, jumlah sapi potongnya. Jadi kita adakan penyesuaian-penyesuaian. Nah, jadi tidak boleh terlalu banyak dalam satu kandang, karena kalau terlalu banyak dan sempit maka akan terjadi kanibalisme di dalam pemeliharaan itu. Ternak saling gigit dan sebagainya. Ya. Ini model kandang dan itik pada lahan gambut. Ini model kandang itik yang ada di PIT Tenok Park Universitas Palangkaraya. Jadi kami buat seperti ini, itiknya dilepas, dia berenang. Sudah lebih diperluas lagi tempat genangannya ini, sehingga ini kami buka, dia berenang. Nanti dia akan naik kembali. Ini tempat dia berjemur setelah dia berenang. Dia bercanda, berjemur, sebagainya. Ini itik-itik yang cocok di lahan gambut dengan pH asap adalah itik alabio atau itik MA atau persilangan antara Mojosari dan alabio. Itu itik MA dikenal dengan itu. Ini model kandang sapi di Tanjung Taruna yang kami lakukan pada saat itu. Modelnya memanjang, individual kandangnya. Ini ada kandang tempat anaknya juga seperti itu. Hanya itu rawa gambut gitu. Seperti itu. Pada musim kemarau tidak ada banjir, maka sapinya dilepas. Nanti dia naik lagi kembali. Itu yang kami lakukan. Ya. Nah, ini contoh kandang ayam kampung yang ada di PIT Tenok Park. Buat sengaja begini. Ini ada hijauan pakan ternaknya, ya, rumput muda, karena ayam kampung suka makan rumput muda. Agar tidak mati, maka diberikan bingkai, diberikan kawat. Nah, ayamnya mematuk yang muda-muda di situ. Karena dari hijauan yang muda ini, vitamin dan mineral didapatkan oleh ayam kampung. Kampung tidak merusak tempat ini, karena ini modelnya. Nanti pada hari Sabtu, bagi yang praktek lapangannya akan melihat ini langsung, juga melihat kandang itik kami, bagaimana sistem pemeliharaan di sana. Saya juga insya Allah akan menjelaskan juga di sana tentang bagaimana pengembangan peternakan di lahan gambut di PIT Tenok Park yang nanti akan dilakukan pada hari Sabtu nanti. Ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi ayam-ayam itu dilepas, ya, ayam kampungnya itu. Makan hijauan ini sekam, serbuk gergaji di sini. Jadi supaya dia tidak terlalu kotor gitu di situ, ya. Karena kalau sudah hujan becek, gitu. Ya, jadi ditutup pakai itu. Nah, cara pemilihan bibit, ya, saya pikir mungkin bapak-bapak ada yang sudah terbiasa bibit ayam kampung itu bentuk tubuh DOC-nya harus sehat, tidak cacat, ototnya kuat, bagian dada dan pahanya. Ini merupakan tanda ayam yang sehat. Untuk melihat bibit tersebut harus melihat bagian matanya. Jadi kalau ternak itu sehat, kelihatan Pak, Bapak Ibu, pancaran matanya itu kelihatan, berair, cerah, tajam dalam memandang. Juga dia responsif kalau dekat kita gitu.
Jadi kalau ada ayam yang lemah atau sapi yang lemah atau itik yang lemah, tidak responsif, itu tidak sehat, ya. Karena seperti manusia juga harus memiliki ukuran tubuh yang ideal sehingga lincah untuk mengadakan gerakan-gerakan. Karena unggas, terutama ayam, itu tidak pernah berjalan tenang seperti sapi. Kalau unggas itu, ayam itu, dia lari kesana kemari, lompat-lompat. Maka itu temperatur tubuh ternak yang paling panas adalah unggas atau ayam. Karena mereka dapat mencapai temperatur 40 derajat. Kalau manusia udah KO itu 40. Tapi untuk ayam biasa, untuk itik juga biasa. Seperti itu. Nah, ada 5 jenis penyakit yang umumnya menyerang ayam kampung dan cara pencegahannya. Yang pertama, gumboro, tetelo, pilek, ya. Ini gumboro ini penyakit yang menurunkan daya kekebalan tubuh ayam. Nafsu makannya turun juga. Jadi dia tidak nafsu makan, banyak minumnya aja, tapi diikuti dengan diare juga, ya. Bulunya kusam, bulunya itu lecek, kusam, tidak mengkilat, itu bukan aja. Lalu lama-lama dia mati juga, ya. Ini bisa divaksin dengan Nobilis Intervet. Ini dijual obat-obat ini pada tempat obat ternak dan pakan, ya. Yang kedua, tetelo. Ini jenis ini paling ditakuti oleh peternak, ya. Ini dapat menyerang ayam kampung juga, ya. Karena menyebabkan kematian tinggi, penularannya cepat, ayam sesak nafas. Jadi tapi beda dengan COVID, ya, tidak, dia sesak nafas juga, batuk, ya, sayapnya lemes. Jadi kalau dia tidur ada bunyi goroknya sedikit. Nah, bila ayam kena ini harus dimusnahkan pada saat dia mati, dibakar gitu, ya. Jangan sampai menjangkiti yang lain, ya. Pencegahannya bisa diberikan vaksin anti tetelonya pada umur 4 hari dan 4 bulan. Pilek, nah ayam juga bisa pilek, ya, sama kayak itu juga pilek. Nafsu makannya turun, diare, ya. Usahanya memelihara ternak ini karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa bertanya dengan dia karena dia tidak bisa bicara dengan manusia. Jadi indikasi-indikasi itu yang harus kita tangkap. Indikasi-indikasi ini yang harus kita lihat. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya adalah melalui pengalaman. Jadi kalau kita belum punya pengalaman, maka kita akan sulit membedakan karena sakitnya itu rata-rata kalau ada buku diagnosis banding itu mirip gitu penyakitnya, nggak mau makan, lemes, ya. Nah, itu tetapi ada gejala-gejala khusus yang lebih spesifik yang dapat kita lihat. Yang keempat, lumpuh dan lemah, ya. Ini maka itu dianjurkan untuk ayam, itik dan sapi, mineral dan vitamin harus cukup diberikan, ya, untuk itu, ya. Jadi yang kelima, nafsu makannya rendah, jadi lebih banyak tidur-tiduran dan tidak mau makan, ya, seperti itu. Nah, pakan yang bagaimana yang diinginkan oleh ayam kampung, itik dan sapi. Nah, kalau untuk sapi gampang karena 70-80% hijauan pakan yang dimakannya, tetapi untuk ayam dan itik dia lebih memakan konsentrat, yaitu dapat berupa jagung giling kalau ada di daerah Bapak Ibu, tapi yang umum adalah dedak. Dedak ini saya pikir di tiap daerah punya dedak, ya. Kita untuk itik juga selain dedak dicampur juga dengan kalau ada picot, itu suka sekali dia. Cacing pun dimakan, juga ayam kampung makan itu. Kalau ada tepung tulang, biasanya dijual di tempat-tempat makan. Nah, ini merupakan konsentrat yang penting buat mereka. Ada bumbu kacang kedelai, kalau ada tepung ikan. Mungkin di daerah Bapak Ibu banyak ikan-ikan yang tidak dimakan. Bisa dijemur, dikeringkan, ditumbuk, diayak jadi tepung ikan. Karena nilai protein tepung ikan itu tinggi. Bapak Ibu, 18%. Tinggi banget, ya. Jadi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk konsentrat, campuran konsentrat. Tetapi tidak boleh juga kebanyakan, karena kebanyakan ikan akan menyebabkan amisnya pakan, dia mengurangi tingkat kesukaan ternak terhadap pakan. Ini kesukaan itu kalau dalam bahasa peternakan disebut palatabilitas, tapi untuk gampangnya nggak usah diingat lah itu. Dia kurang suka kalau bau terlalu banyak tepung ikan, gitu, ya. Nah, ini contoh foto-foto pemeliharaan itik pada Pitenok, Pak. Ini kandangnya tadi, ini kebetulan saya difoto oleh Min ini, ya, pengarah PTV kami waktu itu. Nah, ini itik-itik yang tadi, Pak. Ini mereka habis berenang, mereka berjemur di sini, membersihkan badannya, bercanda dan sebagainya. Ini tempat dia. Kalau sudah dia selesai itu, dia akan naik sini, ya. Kita lihat
hari Sabtu kita lihat kalau kita akan berkunjung ke sana, praktek di sana kita akan lihat ini. Ya, ini modelnya semua dari bambu dibuat. Jadi cari yang murah bahannya. Atapnya asbes supaya tidak panas. Ya, kalau seng seperti di sauna, kasihan ya. Nanti ini asbes gitu ya. Tuh. Nah, ini itik yang ada di sana di PTP ini jenis alabio. Itik alabio ini ya dari Kalsel ya. Jadi adaptasinya terhadap air asam bagus. Dia minum air asam kuat. Ya, tetapi harus diingat sejak kecil harus dilatih itu. Ya, kalau tidak tahan. Ya, karena mereka punya daya adaptasi yang baik. Nah, sekarang yang ada di PTP itik petelur juga ada. Jadi nanti pada akhir bulan depan sudah mulai kami sehari bisa ikan telur dapat itu akan kita jual. Nah, Bapak Ibu ada suara-suara tembus ini siapa ya? Oke. Ibu Nisa dimatikan mic-nya ya. Lalu ini adalah bilik telur yang ada di PTP. Ya, jadi ayam kampungnya di sini bertelur gitu. Ini dia akan mengeram di sini, ini dikasih jerami ya, dia akan bertelur dan tahu dia tempatnya. Nah, ini atapnya juga asbes gitu ya, supaya tidak panas. Diberikan lampu pada malam hari. Besok kita bisa lihat pada Sabtu itu ya. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ini kami pengurus PTP. Ini Profesor Sumin, ini Pak Nur Saripudin ya, nanti akan bicara setelah saya. Ini Pak Pengki, ini Pak Yuprin, ini Pak Sega, Hendrik Sega, ini Ibu Kamila, ini saya, ini Ketua PTP Pak Dr. Nyahu, ini Pak Dr. Ardianur, peringatan di perikanan bersama-sama dengan Pak Nur Saripudin. Demikian Ibu Andriani yang dapat saya sampaikan. Nanti saya persilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan pada session diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.